Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu bikum amran lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokah Ustadz Muhammad Siman, guru-guru kita Al-Habib Abdullah bin Isya Al-Hadad, Ustadz Nur Hasan, Ustadz Ainur Yadin, dan Ustadz Zulkifli Sultan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Juga ibu-ibu pengajian, rombongan pengajian malam Jumat dari RT 4, RT 5, RT 6, dan RT 7. Semoga pengajiannya tetap langgeng, jemaahnya tetap banyak, dan Allah juga akan memberikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Ijati, yang senantiasa memberikan karunia dan kenikmatan tak pernah henti. Oleh karena itu, marilah kita syukuri agar hidup kita semakin berarti. Semoga kehadiran kita di sini akan dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal-amal saleh. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa juga sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat hingga akhir zaman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini, malam ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka taklim. Maka pertemuan ini pada intinya manusia ingin masuk ke dalam surga. Tergabung. Betul nggak Pak? Itu Pak Ustadz ada yang lagi tidur mau bangun itu. Takut orang-orang dapat pahala, dia tidak kasihan dia. Orang-orang ada kebolehannya, dia pulang cuma dapat mimpi doang, kasihan dia. Di dalam Al-Quran dan hadis, setidaknya ada 3 macam fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu Al-Huda. Orang artinya Al-Huda, tahu nggak? Artinya Al-Huda yaitu petunjuk. Hidup kita tanpa petunjuk, rasanya hidup kita tidak akan bahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Orang-orang yang beriman kalau tanpa petunjuk akan nyasar hidupnya. Dan juga kita yang punya rumah tangga, punya istri, punya anak, rumah tangga kita tanpa petunjuk, jangan harap rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Begitu juga pengantin baru harus ada pakai petunjuk. Kita sebelum
melamar harus ada pembicaraan dulu, ada ta'aruf dulu, kemudian setelah melamar adanya pernikahan. Dan udah menjadi pengantin juga harus ngikutin petunjuk. Kalau tidak ngikutin petunjuk, langsung pengantin, langsung sepak-sepik aja bulan apa yang terjadi nanti bukan menjadi bahagia, jadi menjadi akan ada perbedaan pendapat. Kalau pengantin malam pertama kan ada nyanyiannya. Sungguh senangnya pengantin baru malam pertama, oh malu-malu. Itu petunjuknya begitu. Malam pertama malu-malu, jangan sok tahu. Malam pertama jangan mentang-mentang nganten baru udah kayak udah pinter aja, ntar istrinya malah curiga, wah jangan-jangan itu udah pengalaman sama orang, malah jadi timbul perasaan negatif. Malam kedua, nah malam kedua jangan langsung kita matiin lampu aja, kita bilang dulu, nah istri kita kan udah jadi istri, mah semaren bayar listrik gede banget mah, bayar listrik sampai 350.000, biasanya cuma 200.000. Benar mah kalau lampu kita matiin. Padahal mah tujuannya bukannya itu, padahal tujuannya modus supaya mematikan lampu. Nah kalau terang-terang malu loh. Malam kedua matikan lampu. Petunjuknya malam pertama malu-malu, malam kedua matikan lampu, malam ketiga ngapain kira-kira Bu? Bu Eli kira-kira ngapain malam ketiga? Goreng tahu. Malam ketiga menggoreng tahu. Kenapa goreng tahu? Udah urusan kan udah beres. Udah beres, ngapain udah kan lapar mencari ke dapur, makanan belum ada, belum siap belanja, akhirnya ada tahu, goreng tahu aja. Iya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk manusia. Mengapa Al-Quran sebagai petunjuk manusia? Kok tidak petunjuk buat orang Islam? Kok tidak petunjuk buat ibu, buat bapak-bapak? Karena Islam itu semua umat Islam atau bukan umat Islam itu bisa berpedoman kepada Al-Quran. Tapi kalau ente mau berpedoman kepada Al-Quran karena ditunjuknya di situ petunjuk bagi manusia, maka ente masuk Islam dulu supaya lebih jelas. Nah kalau ente keyakinan lain, nanti saya takuti double ini, treble ini. Quran diterima, keyakinan Anda lain, nanti akhir tidak diterima. Wa bainati minal huda wal furqan. Dan di situ di dalam Al-Quran dijelaskan gitu, yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Itu yang harus kita ingat. Harus kita ingat. Sebagaimanapun Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dan yang batil itu. Kita tidak mungkin sasar, kita tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat. Insya Allah semua pada masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua sebagai as-sifat. As-sifat yaitu obat. Orang yang beriman sangat meyakini bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan. Al-Quran tidak hanya sekedar sarana ibadah, akan tetapi Al-Quran berfungsi sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau kita tidak beriman? Anda tidak yakin dengan Al-Quran, Anda tidak bisa sembuh dalam penyakit, Anda tidak yakin dalam Al-Quran, jangankan sembuh, Anda pikiran Anda sudah tidak berpedoman kepada Al-Quran. Disitulah sebagai asyifa, sebagai obat. Al-Quran banyak sekali untuk obat, bukan penyakit rohani saja, bukan penyakit jasmani saja. Makanya Bu ngaji tiap malam Jumat di situ Al-Quran. Kalau Ustaz Siman lagi baca Yasin didengerin, jangan ngobrolin arisan, jangan WA, jangan segala main Facebook, didengerin. Ketika guru kita sedang baca Yasin, ada bacaan-bacaan yang diulang-ulang. Itu yang kita ingatkan. Pada guru kita membaca diulang-ulang, itu kita berdoa. Apa yang diulang-ulang dalam Yasin? Yaitu bacaan yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Salamun qaulan min rabbir rahim. Di situ kita harus baca. Itu di dalam
Di dalamnya itu banyak sekali manfaatnya. Makanya ya Allah, tolonglah saya ya Allah, mana urusan banyak banget, besok utangan 200.000, arisan udah 125.000, belum listrik 300.000, kemana saya mau nyari duit? Nah, kalau ibu ngaji, Ustadz Siman sedang baca Salamu Qaula Birrahim, di situ mohon ya Allah, semoga rezeki dapat, semoga besok ada jalan keluar di situ. Dan kemudian juga kalau memang suami kita lagi bisnis, ini suami ini, kita bantu doa, jangan berpikiran negatif thinking. Kalau suami kita lagi bisnis, bacalah surat Al-Waqiah. Di situ yang bacaan tuh Bismillahirrahmanirrahim, yang bacaan apa tuh? Yang ada tukang jibunnya sat. Saya lupa tuh di situ. Watan aluna. Ya pokoknya itulah yang saya lupa itu. Di situ dibaca lagi, itu buat bisnis itu manjur banget. Kalau laki sedang usaha, bini doain, itu semua akan sukses. Nah kemudian kalau ada yang masih jomblo nih ya, masih jomblo, ada yang belum dapet cowok, misalnya aja itu belum dapet cowok, pikirannya galau, ada cowok yang dia naksir, tapi romannya cuek-cuek aja, itu bacanya di surat Yusuf itu, lihat dong. Ayat berapa? Ya, pokoknya ayat surat Yusuf. Diamalin. Jangan diamalin, harus ada. Diamalin. Jangan ya. Surat Yusuf itu yang artinya semua pohon-pohon, binatang-binatang semua pada tunduk semua. Kalau nggak salah suratnya ayat 4. Ayat 4 catat. Ya, ayat 4 yang bacaannya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Yusufu li abaihi ra'aitu ahada asharaka kaukaba. Nah, ya seperti ya. Wasamsa wal qamara ra'aitu li. Nah, di situ kalau kita pengen cari jodoh, ada surat itu. Misalnya kurang yakin, kurang manjur, tambah lagi satu surat lagi. Kalau ibu punya kontrakan 3 pintu, tanahnya 100 meter. Nah, itu pakai surat tanah aja. Lumayan itu. Enggak bakal reset itu aja kita. Nah, di situ. Yang kita pantun dulu, boleh kan pantun ya? Iya. Pantunnya buah duku. Bilang dong. Cakep. Nah, gitu. Iya dong. Buah duku, buah rambutan. Buah-buahan. Iya, buah duku, buah rambutan. Minum susu pakai tatakan. Kalau selingkuh nurutin setan, rumah tangga jadi berantakan. Itu sekedar info apa ya? Sekedar ini aja lah, sekedar selingan ya. Yang ketiga adalah sebagai as-syafaat. As-syafaat yaitu penolong. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah." Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an akan menjelma di hari kiamat. Syafi'an li ashabi, untuk memberikan pertolongan. Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah, Al-Qur'an akan menjelma sebagai penolong atau penyelamat. Tatkala kita kepanasan, Al-Qur'an akan jadi datang sebagai peneduh. Tatkala kita kedinginan, Al-Qur'an akan datang sebagai penghangat. Lalu bagaimana orang yang tidak membaca Al-Qur'an? Kata Al-Qur'an, lu sekarang udah hari kiamat, giliran lu kedinginan, lu minta tolong sama gua, ya mana mau, siapa orang juga nggak akan mau minta tolong, biar lu kedinginan, biar lu mengkerut, biar lu keriput. Bodo amat, kata Al-Qur'an begitu. Lu aja di sana nggak kenal gua, sekarang mau minta-minta. Nah, kemudian pada saat kita kesepian, Al-Qur'an akan datang sebagai sahabat atau teman setia. Ini Al-Qur'an akan datang sebagai sahabat. Sahabat tergantung, teman setia tergantung. Kalau misalnya kita anggaplah tidak punya suami, datang suami kita, cakep banget ya. Kalau memang bapak terus suaminya ada 3, datang 3-3-nya. Tapi dilihat dulu istri bapak sholat enggak, baca Quran enggak, ibadah enggak, sembahyang enggak, sholat enggak, baca Quran enggak, zakat enggak. Itu mungkin yang datang yang orang yang rajin sholat. Kalau yang nggak rajin sholat mah
lu siapa? Gua nggak kenal lo. Oh, makanya mulai sekarang baca Al-Quran ditingkatkan. Saya mengajak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak supaya kita sebagai orang Islam jangan tinggalkan baca Al-Quran. Kalau memang tadinya pada bulan-bulan lain yang biasanya 1 hari 1 juz, ini ditingkatkan 1 hari 2 juz dan 1 hari 3 juz. Begitulah. Dan hadirin sekalian yang berbahagia, mesti diingat bawa pulang. Buat ibu-ibu diingat ya. Yang pertama yaitu sebagai al-hudan, artinya petunjuk. Yang kedua sebagai as-sifa, artinya obat. Yang ketiga yaitu sebagai as-syafaat atau penolong. Tambah lagi 3 lagi. Yang pertama salam qaulam mir rabbir rahim, di situ doa. Yang kedua wa taj'aluna rizqakum tukajibun, pokoknya salah itu kayaknya enggak sempurna. Yang ketiga baru isbala Yusuf ya. Mudah-mudahan kita semua akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala penyakit, dikabulkan segala cita-cita kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan bermanfaat buat kita, buat agama, buat negara semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berselawat dulu ya, supaya kita bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Ayo sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Dari Cikarang membeli kelapa, ke pasar Kranji membeli talas. Saya heran sama bapak-bapak, kalau mengaji rada-rada males. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Beli bubuk, beli gergaji, perutnya lapar, makan super mie. Ibu-ibu yang rajin mengaji, tapi masih banyak yang lawan suami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Pohon kuning cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Nyari bini biar setimpal, biar kagak malu diajak kondangan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.